Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama memulai persekutuan doa pada malam hari ini dalam masa Advent Natal 2021 dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Marilah kita menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 81, bait 1 dan 3. O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang datang berkeluh kesah, menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah persekutuan doa pada malam hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan doa yang ketiga dalam masa Advent Natal 2021 dengan baik dan lancar. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas dapat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk renungan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yang demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini adalah tabah dan teguh bersama Tuhan. Dalam hidup kita, terkadang kita mendapatkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang terjadi di tengah masyarakat adalah pada proses penanganan penyebaran virus COVID-19 melalui vaksinasi. Vaksin yang hendak diberikan kepada seluruh warga negara ditanggapi dengan berbagai respon dari masyarakat. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Di awal tahun 2021, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin masih tinggi. Faktor penyumbang terbesar adalah komunikasi publik yang buruk karena tutur kata dan perilaku para pemimpin yang menimbulkan keresahan terhadap vaksin. Ada yang menolak karena vaksin tidak percaya apakah bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang menerima tetapi tidak tahu apakah vaksin dapat dipertanggungjawabkan. Ada pula yang tidak sabar akan proses penanganan vaksinasi, dan ada pula yang tidak peduli dan diam apakah mereka akan divaksin atau tidak. Dalam hidup beriman pada Allah, rasa takut dan krisis kepercayaan merupakan realita manusia yang terjadi di segala masa. Sebaliknya, berani berproses dan percaya merupakan sikap iman yang tidak mudah namun indah. Inilah sikap hidup yang diminta oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Sikap seperti apakah yang kita miliki? Di tengah waktu yang terus berjalan, tentulah kehidupan orang beriman dapat mengalami berbagai dinamika. Ada pertanyaan di dalam diri kita. Pada siapakah kita menaruh rasa percaya dalam situasi krisis, takut, dan genting ini? Dari bacaan Injil, kita menemukan bahwa pemberitaan tentang Immanuel terjadi dalam situasi ketakutan yang hebat. Situasi ketakutan yang tidak mudah dialami Yusuf saat mengetahui kehamilan Maria, tunangannya. Pertunangan merupakan sebuah masa persiapan sebelum pernikahan dan masa pengendalian diri sebelum laki-laki dan perempuan akan menikah. Dalam tradisi Yahudi, dicatat bahwa orang yang menyelewengkan diri saat masa pertunangan dapat dihukum mati. Konteks demikian membuat kita dapat memahami rencana Yusuf untuk menceraikan Maria. Di dalam Injil Matius 1 ayat 19 dicatat bahwa Yusuf
akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Hal itu dilakukan Yusuf supaya dia dapat menghindar dari pelanggaran tradisi Yahudi. Yusuf memang bukanlah orang yang paling berisiko kehilangan nyawanya. Namun yang paling berbahaya adalah Maria, karena Maria yang melahirkan Yesus akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari hukum Yahudi. Sebenarnya Yusuf bisa menghindar dari Maria dan membiarkan Maria menanggung segala sanksi sosial akibat kehamilannya. Namun karya Tuhan luar biasa, sehingga Yusuf tidak jadi melakukan perceraian itu setelah ia mengalami mimpi yang mencerahkan. Pada mimpinya, Yusuf mendapat pesan dari malaikat kalau anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak dalam kandungan itu yang akan menyelamatkan dunia. Ia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah berserta kita. Dari situlah perubahan cara berpikir Yusuf muncul. Ia menyadari bahwa hal ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Yusuf dan Maria. Yusuf pun mengerti apa yang dimaksudkan Allah, sehingga Yusuf pun mengambil Maria sebagai istrinya sampai dia melahirkan Yesus Kristus yang disebut Immanuel. Dari dua persoalan yang kita pelajari tadi, kita belajar bahwa proses perjalanan iman adalah sangat panjang. Proses itu berakar pada firman Allah yang menjanjikan Immanuel, yang berarti Allah yang berserta kita. Pernyataan bahwa Allah berserta kita itu dalam Injil diiringi dengan penguatan, janganlah engkau takut. Matius 1 ayat 20. Immanuel bukan berarti pergumulan dalam hidup dapat dilompati begitu saja. Namun beriman pada Allah Sang Immanuel mengandung makna berani untuk berkomitmen dalam menjalani setiap langkah kehidupan yang berlangsung di sepanjang masa. Dalam situasi menakutkan dan mencekam, datang dan pergi, namun kita yang berpegang teguh kepada Sang Immanuel menyatakan bahwa Ia benar-benar beserta kita. Dengan demikian ada peneguhan bagi kita untuk menjadi orang yang tabah dan teguh bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Marilah kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Saat teduh dipersilakan. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 94 bait 1 sampai 2. Hai kota mungil Bethlehem. Bintang
Mari bersama kita berdoa memohon berkat Tuhan. Saya hantarkan. Allah Bapa, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami setiap apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Ya Tuhan, kami memohon untuk pelaksanaan persekutuan doa ini, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan kemampuan sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan doa yang akan datang dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang diambil dari NKB 66 bait 1 sampai ke 2, Di Dalam Palungan. Persekutuan doa masa Advent yang ketiga telah selesai. Selamat menghayati masa Advent Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.